sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Amanda Haj di sini karena kita pastinya akan memberikan informasi yang berguna untuk Anda pemirsa terkait mengenai kesehatan. Betul sekali. Hari ini Edwin kita akan bahas seputar penyakit yang banyak sekali masyarakat Indonesia alami, yaitu stroke. Karena penyakit ini pemirsa menjadi salah satu masalah yang serius. Banyak juga yang belum mengetahui sebenarnya penyebab dari stroke itu apa sih, lalu gejalanya apa, dan solusinya gimana agar kita bisa pulih dari yang namanya stroke dan bisa kemandiriannya itu bisa kembali ya. Nah, yang pasti kita nggak akan bahas sendiri pemirsa. Bersama kita juga telah hadir di studio ada praktisi kesehatan, ada Mbak Lula Kamal. Hai, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga Mas Nurman. Halo Mas Nurman. Halo Mbak Manda. Oke, nah pemirsa, sebelum kita bahas pembincangan hari ini kita kasih informasi nih buat pemirsa lewat tahukah Anda bahwa ada tipe kesulitan bicara pada pasien stroke. Langsung aja ya Mas Nurman ya. Iya, pada orang stroke ini ternyata keterbatasan fisiknya ini banyak. Bukan cuma tangan dan kaki, tapi juga bisa menyerang proses berbicara kita. Atau kita sebut sebagai afasia. Nah, ada 3 tipe nih afasia itu sendiri. Ada afasia motorik, sensorik, dan juga yang global. Nah, untuk afasia motorik sendiri, ini keterbatasan berbicaranya ini biasanya orangnya kalau misalkan dia berbicara ini kurang begitu jelas. Ngomong apa, kemudian tidak bisa menyampaikan dengan jelas apa yang ingin dibicarakan. Ini afasia yang motorik. Kalau afasia sensorik gimana nih Mbak Lula? Nah, aku tambahkan ya kalau yang sensorik. Kalau yang motorik ini bikin kesel juga sebetulnya. Karena kan dia mau ngomong, dia tahu nih, tapi susahan dia ngomongnya gitu ya. Orang yang dengernya itu nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi yang sensorik ini juga tambah bikin kesel. Kenapa? Kalau yang sensorik ini dia tidak bisa mengerti apa yang orang bicarakan kepada dia. Jadi misalkan orang tanya, namanya siapa? Dia nggak bisa jawab. Nah, kalau kemudian dia bisa mengeluarkan kata-kata dan kata-katanya jelas, biasanya nggak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Nah, orang menganggap bahwa kok nggak nyambung ya? Ini jangan-jangan proses di otaknya bermasalah. Tapi sebetulnya memang betul ada masalah. Dia tidak bisa mengerti kata-kata yang datang kepadanya. Tapi dia bisa mengeluarkan kata-kata dengan jelas. Jadi ada yang namanya afasia global. Afasia global ini sudah dia tidak bisa menangkap pembicaraan orang, tapi tidak bisa juga menyampaikan secara lisan dengan baik apa yang mau dia sampaikan. Jadi afasia global ini gabungan antara dua nih, gabungan dari afasia motorik dan juga sensorik. Pemirsa di rumah harus sadar akan gejala-gejala stroke, terutama afasianya. Tambahannya sedikit lagi bahwa stroke ini memang penyakit yang gejalanya bisa bermacam-macam. Tergantung bagian otak mana yang terkena. Kondisi kesehatan ini harus kita pelihara. Terutama kita harus tahu sumber apa yang kemudian menyebabkan stroke. Betul. Salah satunya adalah hipertensi. Nah pemirsa, jangan pernah abaikan yang namanya hipertensi. Karena jika dibiarkan, hipertensi ini dapat berisiko pada komplikasi yang fatal. Salah satunya yaitu stroke. Setuju, Untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kesehatan, saya punya satu video tentang narasumber kita, yaitu Pak Jeffrey Lucas pernah mengalami stroke, tapi kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Mari kita lihat, ini dia cuplikannya. Tak pernah terfikirkan oleh Jeffrey, tubuhnya yang terasa bugar, tiba-tiba jatuh sakit karena terkena serangan stroke. Jeffrey mengaku, ia memang sudah memiliki riwayat hipertensi. Namun, saat tekanan darahnya tercatat di angka normal, obatnya tak diminum lagi hingga ia mengalami komplikasi. MRI, segala macam, cek darah. Wah ini Bapak kolesterol tinggi deh Bang. Juga tensi juga tinggi, ini Bapak kena stroke ringan. Tangan nggak bisa bergerak. Ini sekarang Bapak nggak bisa lurus? Lurus bisa, Bisa cuma lurus? paksa. Kalau naik, kalau diangkat tuh sampai sejauh mana? Cuma segini. Kalau Bapak jalan sekarang seperti apa? Nah, segini aja. Yang kiri ini Pak ya, yang Kiri. belum normal ya? Kanan tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak bisa. Memegang sesuatu di tangan? Nggak bisa, masih jatuh. Namun, kini Jeffrey sudah belajar dari kesalahan. Berbagai pola hidupnya dulu yang buruk, seperti sering merokok, minum minuman manis, hingga tidur tak teratur, sudah ia perbaiki. Tentu, hal ini tak lepas dari dukungan keluarga tercinta, yang membuat Jeffrey semangat untuk bisa pulih dari stroke. Apalagi, ia juga sudah menggunakan teknologi laser, agar tekanan darahnya dapat terkendali dengan baik. Yang saya rasakan yang paling signifikan ini rasa nyeri di kaki saya ya.
kaki, tangan. Ini udah sama sekali udah nggak ada lagi. Oke, lalu mungkin sakit kepala mungkin dulu? Sakit kepala udah nggak hilang udah. Kemarin tuh jalan itu Sempat diseret kaki, kalau jalan tuh diseret. Kalau sekarang udah mulai bisa diangkat. sebelumnya sih saya udah drop foot ya kalau dibilang. Saya jadi kayak yang lempar kalau jalan. Sekarang Kalau sekarang, sudah melangkah normal. setelah saya pakai ini rutin selama 3 bulan, udah nggak pernah naik 150 aja, udah nggak. Oh, udah enggak. Udah nggak. Udah terkendali ya Pak ya Ya, sekarang? dulu kolesterol 230. Oh, berarti sekarang udah ini ya Pak ya. Lalu turun menjadi di bawah 200. Sekarang 2 kilo saya tiap pagi itu saya udah bisa. Halo Pak Jeffrey. Wah, ini kalau lihat tayangan kita hari ini Pak Jeffrey, semoga Bapak ini tetap sehat dan semakin bisa mandiri, segala sesuatunya semakin baik lagi ya Pak ya. Tetap semangat Pak Jeffrey. Yes. Nah, jadi kalau kita flashback nih pemirsa mengenai kondisi dari Pak Jeffrey, beliau ini usianya sudah memasuki usia 53 tahun. Lalu ada yang namanya hipertensi Ya, ya, sumbernya faktor utama dari beliau banget. terkena stroke-nya ya. Dan sempat mengaku bahwa penyebabnya adalah kurang istirahat setelah bertahun-tahun bekerja sebagai petugas keamanan, karena kita tahu harus shift-shiftan juga ya, dan bekerjanya itu bahkan bisa jadi selama 24 jam penuh. Dan ada riwayat hipertensi sejak 2014 namun diabaikan dan tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Nah, itu dia tuh. Jadi waktu saya wawancara beliau, tahun 2019 ini tiba-tiba dia hilang keseimbangan. Dia cerita kepada kita, setelah pulang bekerja sampai jatuh dari motor berkali-kali pemirsa. Ternyata itu adalah serangan stroke yang ringan. Nah, Jeffrey kemudian diberhentikan dari pekerjaannya. Lengan kiri masih lemah dan kakinya terasa berbeda. Betul. Jadi waktu dia melangkah kita bisa lihat ini dia masih melempar. Tapi setelah pakai teknologi laser, nah ini perbedaannya. Jalan kita lihat tadi sudah ada progres membaik. Pusing sudah tidak ada lagi, tensi kolesterol terkendali. Betul. Ya, tidurnya juga cukup. Dulu nih ya, sebelum pakai teknologi laser tidurnya nggak bisa 4 jam. Sedikit sekali. Sedikit. Terutama bagi dia seorang pekerja di bidang keamanan. Ini kondisinya stres sehingga susah untuk tidur. Pasti. Dulu sebelum pakai teknologi laser, sendinya juga linu, sekarang bagus banget. Pasca stroke setelah menggunakan teknologi laser, kesehatannya meningkat. Itu dia. Jadi perubahannya ini sudah banyak. Yes. Ya. Keren banget. Kita senang sekali ya, dan kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Jeffrey dengan sudah mengubah pola hidupnya, konsumsi obatnya sudah rutin kembali, latihannya diperkuat kembali, dan sudah pakai teknologi laser. Karena teknologi laser yang sudah digunakan oleh Pak Jeffrey inilah yang nantinya akan mengendalikan faktor-faktor resiko yang tadinya bisa menyebabkan serangan stroke itu sendiri ya. Tensinya sudah mulai terkendali, yang tadinya tinggi jadi sudah di angka normal kembali. Kemudian kalau ada faktor resiko lain seperti gula darah atau kolesterol yang tinggi, ini juga bisa dikendalikan dengan pola hidup yang sehat ditambahkan dengan teknologi laser. Dan yang pastinya proses pemulihan pasca stroke dengan kita manfaatkan teknologi laser maka akan lebih cepat lagi. Gunakan teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat. Kita kalau melihat stroke ini kan sebetulnya adalah penyakit yang memang paling menakutkan kali buat banyak orang. Saya melihat Pak Jeffrey yang umurnya memang seumuran sama saya nih Pak Jeffrey. Tapi bahwa di umur 50 ini juga banyak orang yang sudah kena stroke. Di umur 40-an pun banyak. Bahwa kalau dia laki-laki, dia adalah tulang punggung keluarga. Jadi cerita bahwa kalau stroke itu bikin orang tidak bisa jalan misalkan, tidak bisa mandiri, bukan sampai situ sebetulnya. Stroke itu bikin permasalahan di seluruh keluarga. Karena tulang punggung tidak bisa mandiri, ekonominya terganggu, berarti yang akan terganggu adalah satu keluarga. Satu. Yang kedua, waktu kemudian tulang punggung kita gitu ya, orang yang kita hormati ini tidak bisa mandiri, dia akan minta bantuan ke banyak orang. Tapi kan secara emosi itu biasanya dia yang membantu, sekarang dia yang harus dibantu. Itu pun permasalahan. Jadi stroke itu bukan permasalahan pada satu orang pemirsa. Stroke ini adalah permasalahan pada satu keluarga. Kalau bisa, di umur berapapun kita sudah mulai berpikiran bahwa kesehatan ini adalah pegangan kita. Kalau kemudian punya kolesterol yang tinggi, punya tensi yang tinggi, punya gula darah yang tinggi, punya diabetes, kita jaga dengan baik, jangan sampai kita terkena komplikasi.
ya, biar kemudian tidak mengikuti jejaknya Pak Jeffrey di sisi misalkan kena stroke-nya. Tapi di sisi lain, kalau kemudian sudah terjadi, ayo kita jaga, jangan sampai terjadi stroke yang berulang. Yang kedua, jangan sampai terjadi komplikasi yang lain. Mulai dari sekarang, pola hidup sehat dan masukkan teknologi laser untuk menjaga semua nilai-nilai yang harus kita jaga dalam batas normal. Pemirsa, ayo kita atasi masalahnya, kita atasi penyakitnya, dan kita cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Pemirsa, ayo take action sekarang juga menggunakan EQ Laser Ultimate ataupun dokter laser. Dengan penggunaan yang rutin, dia akan bermanfaat bantu kendalikan tensi kita, gula darah, dan juga kolesterol tinggi. Mari cegah komplikasi seperti serangan stroke. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser ataupun EQ Laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit, saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EQ Laser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Nah pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, tentunya kita masih berbicara tentang kesehatan dan juga stroke. Edwin, kita ada informasi ke pemirsa ya. Betul, ini penting banget nih. Nah, tahukah Anda? Iya, karena siapa tahu orang-orang di sebelah Anda atau mungkin keluarga Anda atau Anda sendiri mengalami hal ini, Anda harus tahu, oh ternyata ini adalah stroke. Jadi ini adalah tanda dan gejala kegawat daruratan stroke. Kita mengambil gejala ini, kita ngambilnya dari American Stroke Association ya. Ada 4 yang kita barangkali kita bisa bahas. Yang pertama adalah face atau wajah. Jadi kalau kemudian ketemu orang yang kita anggap jangan-jangan nih dia stroke gitu ya. Untuk tahu lebih jauh, kita minta orang tersebut tersenyum. Kalau dia tersenyum harusnya satu mengangkat, satu tidak mengangkat. Sudah, kalau kemudian ketemu seperti itu langsung dibawa ke rumah sakit. Yang kedua adalah A. A ini adalah arm. Kita minta dia mengangkat kedua lengannya. Kalau kemudian yang satu tiba-tiba nggak sampai keangkat jadinya, bisa cuma separuh, bisa sama sekali nggak ngangkat, berarti ada permasalahan di sana, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi ada gejala tambahan nih Mbak Lula ya, ada yang namanya S-nya. S-nya ini adalah speech. Kita biasanya ajukan pertanyaan yang terbuka. Dengan begitu kita tahu ternyata orang ini dia ada gangguan dalam proses berbicaranya sendiri. Dan yang terakhir adalah T. T ini adalah time to call. Artinya, kalau kita sudah ketemu nih gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Lula dan saya tadi, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita menghubungi rumah sakit terdekat untuk meminta bantuan. Atau misalkan kita sedang tidak tahu nih, ini rumah sakit terdekat ini berapa nomor teleponnya, maka kita bisa menghubungi 119 untuk mendapatkan pertolongan yang lebih cepat lagi. Ingat,
ada yang namanya golden periodnya. Semakin cepat kita bawa ke rumah sakit, maka semakin cepat pertolongan yang kita dapatkan. Pemirsa, ini masih berbicara mengenai stroke seperti kisah Pak Jeffrey yang tadi sudah kita bahas. Ada juga kisah dari Ibu Aida. Berikut adalah kisah dari Ibu Aida. Aida mengaku menyesal dulu tidak mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin. Padahal tekanan darahnya sudah tinggi sejak ia hamil anak pertama pada tahun 1992 lalu. Hingga pada tahun 2021, tiba-tiba Aida merasa anggota tubuh bagian kirinya terasa lemah. Bahkan, ia sempat berpikir mungkin momen itu adalah akhir dari hidupnya. Saya kan pertama punya anak satu, di tensi sama dokter itu udah tinggi 160. Badan itu nggak enak, rasanya kaku, mau ngomong nggak bisa. Melalui tulisan saya minta maaf sama ibu-ibu. Waktu itu saya udah seperti udah merasa udah mati. Bapak meninggalkan pekerjaan. Ya, semuanya ditinggalkan demi istri saya, ngerawat istri saya. Namun, kini Aida sudah jauh lebih bahagia karena tubuhnya sudah lebih sehat. Bahkan, ia sudah bisa berjalan dan tampil lebih percaya diri. Tentu hal ini ia bisa dapatkan berkat dukungan dari keluarga tercinta. Selain itu, untuk membantu pemulihan stroke-nya, Aida juga rutin menggunakan teknologi laser. Tensi saya sekarang udah normal. Kalau tidur itu udah nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan sama sekali? Enggak. Jadi tidurnya nyenyak? Iya. Perubahannya yang biasanya dia sering marah gitu ya kan, sekarang marahnya juga berkurang. Sebelumnya dia kan agak memorinya agak berkurang, ya. Jadi sedikit demi sedikit itu sudah mulai diingat. Bisa diajak ngobrol juga enak ngobrolnya. Tapi saya Wah, luar biasa Ibu Aida, tetap semangat ya. Kami dari Go Healthy tetap memberikan Anda semangat, jangan menyerah. Tentunya tetap jalankan pola hidup sehat dan pakai terus teknologi lasernya. Betul. Nah, jadi riwayat Ibu Aida ini usianya 52 tahun pemirsa. Tentu saja mengalami stroke, kita lihat perbedaannya. Waktu saya mewawancarai beliau, ini sudah memakai teknologi laser, kondisinya sudah jauh lebih segar dan juga terlihat lebih awet muda. Nah, dia mengalami hipertensi. Hipertensi ketika kehamilan anak pertama, tensinya mencapai 160-an. Tapi diabaikan. Nah, ini kuncinya pemirsa. Tahun 2021 terserang stroke, pecah pembuluh darah. 1 minggu tidak sadarkan diri dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Pulang dalam keadaan totally lumpuh, sisi kiri tidak bisa digerakkan dan tidak bisa bicara. Bisa bicara tapi sulit banget, pelok dan pelan-pelan. Tapi setelah pakai teknologi laser, perubahannya apa saja, Mandani? Perubahannya banyak sekali pemirsa. Tadi terlihat secara visual saja kita bisa membandingkan ya. Sebelum menggunakan teknologi laser, secara fisik Ibu Aida ini agak kurus ya. Betul. Ya, tapi setelah menggunakan teknologi laser, pemirsa bisa lihat bahwa Ibu Aida lebih berisi, lebih segar, lebih cerah lagi terlihat ya. Awet muda kalau kata Edwin. Dan setelah dicek darah memang terkendali, baik itu kolesterolnya, tekanan darahnya yang tadinya 160/170 sekarang lebih terkendali lagi, dan juga asam uratnya terkontrol dengan baik dan mulai bisa dengan jalan tanpa tongkat. Bahkan kalau kita lihat bicaranya juga sudah mulai lebih lancar lebih gitu lancar, ya. Betul ya, sekali. kita bisa melihat ini harapan hidupnya bisa timbul. Kenapa sih teknologi laser ini bisa membantu proses pemulihan dari Bu Aida sendiri? Karena yang namanya stroke ini kan dia ada faktor resikonya. Ada hipertensi di sana, ada kolesterol yang tinggi, atau ada diabetes atau gula darah yang tinggi pada orang yang diabetes. Nah, teknologi laser ini nanti akan membantu orang-orang yang memiliki faktor resiko ini untuk mengendalikan angka yang tadinya tinggi. Tensinya bisa dikendalikan. Dengan cara apa? Teknologi laser akan membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Kemudian apa lagi? Teknologi laser juga bisa membantu agar yang namanya pabrik energi di sel tubuh kita sebutnya sebagai mitokondria, ini jadi aktif kembali untuk mengubah kolesterol dan gula darah menjadi energi, sehingga energi kita lebih bertambah. Dengan begitu, kita proses pemulihannya jadi lebih cepat dan yang pastinya mencegah terjadinya stroke berulang.
Seperti apa sih teknologi lasernya? Mari sama-sama kita lihat ya pemirsa ya. Ini adalah teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan kita ini di sebelah kiri. Kenapa pergelangan tangan? Pertama, ada 2 pembuluh darah yang besar. Ada arteri ulnaris dan arteri radialis. Kemudian juga ada titik-titik akupuntur yang cukup banyak di sana. Ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, HT7. Yang pasti nanti dia banyak mempengaruhi apa yang ada di tubuh kita. Tadi Mas Nunan mengatakan ada zat yang namanya nitric oxide. Ini juga yang dikeluarkan waktu kalau kemudian teknologi laser ini kena ke pembuluh darah kita. Ingat, teknologi laser ini adalah menggunakan laser dengan panjang gelombang yang memang penetrasinya ke dalam pembuluh darah. Kemudian nitric oxide akan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah kita tersebut dan dia akan membantu memberikan efek kepada pembuluh darah supaya agak melebar gitu ya, dilatasi kita sebutnya, dan dia akan lebih lentur. Satu yang akan terjadi adalah tekanan darah akan turun karena ini. Di sisi lain dia akan mempengaruhi tadi yang namanya mitokondria. Kita lihat lagi ada ekstensi dari teknologi laser ini yaitu yang namanya intranasal yang memang dipasang di dalam rongga hidung. Gunanya untuk apa? Pertama, dia akan mempengaruhi sirkulasi di dalam kepala kita supaya dia lancar jalannya. Sehingga bisa mengurangi permasalahan sakit kepala, sinusitis, dan yang paling penting lagi dia bisa mencegah terjadinya stroke. Dan mencegah terjadinya stroke berulang untuk orang-orang yang pernah terkena stroke. Kalau bicara mengenai orang yang gula darahnya tinggi, yang kolesterolnya tinggi, ini artinya darahnya mengalami pengentalan. Darahnya kental karena ada gula, ada kolesterol yang sebegitu banyak di dalam darah. Gula dan kolesterol harusnya dibakar. Kalau tidak dibakar, apa yang akan terjadi? Darah yang kental bisa menyebabkan terjadinya yang namanya gumpalan di dalam darah atau kita sebut dengan nama trombus. Trombus ini berbahaya. Dalam pembuluh darah yang besar, dia bisa melewati pembuluh darah tersebut. Tapi kalau masuk ke pembuluh darah yang kecil, dia bisa terjadi penyumbatan di sana. Jika teknologi laser disinarkan kepada trombus ini, ada warna lasernya yang kuning, yang merah, dan yang biru. Yang terjadi adalah trombus ini akan terurai. Ada yang namanya fibrinolisis gitu ya, fungsi tubuh kita dia akan terurai. Kalau dia terurai, dia akan bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang terkecil dan kita bisa mencegah terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Ingat, penyumbatan di pembuluh darah otak yang terjadi adalah stroke. Penyumbatan di pembuluh darah jantung kita yang terjadi adalah serangan jantung. Ya, tapi jangan lupa pada orang yang dia sudah mengalami serangan stroke biasanya akan ada keterbatasan fisik. Ototnya jadi lebih kecil, kemudian olahraganya jadi lebih tidak optimal kembali, pergerakannya apalagi. Tapi di sini sudah hadir nih teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Yuk sama-sama kita lihat ya. Jadi teknologi NMES ini dia nanti seperti ini, ditempelkan di area-area tertentu yang ingin kita latih. Misalkan pada orang yang dia sudah terkena stroke di bagian kanan, maka teknologi NMES ini akan kita letakkan di bagian tangan kanan dan kaki kanan kita. Teknologi inilah yang nanti akan mengeluarkan impuls elektrik yang nantinya akan membuat otot-otot yang tadinya sudah mengalami kelemahan, sudah mengalami kelumpuhan, akan dikembalikan kekuatannya dengan cara apa? Dengan cara seolah-olah seperti sedang berolahraga. Dengan begitu, koneksi antara otot ke otak akan kembali, kemudian otot juga tercegah dari yang namanya proses penyusutan, dan yang pastinya pembakaran energi di dalam otot itu sendiri dia akan meningkat. Dari sekarang, masukkan teknologi laser dalam kehidupan kita, dalam pola hidup sehat kita, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ayo pemirsa, dari sekarang gunakan teknologi laser. Atasi semua permasalahannya, cegah komplikasinya dari sekarang. Pemirsa, yuk take action sekarang juga dengan menggunakan EQ Laser. Dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Harapannya adalah dengan penggunaan yang rutin dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik.
Dan ada juga kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia akan melancarkan aliran darah di area kepala kita, dia mencegah stroke, bantu juga atasi migrain, sakit kepala, insomnia, vertigo, dan sinusitis. Saatnya jadikan EQ Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun EQ Laser dari GoGo Mall. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.